Kisah Sang Penakluk. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1147 sampai tahun 1150. Direktur Biro Administrasi Multi adalah julukan yang diberikan kepada Yang Jun oleh Howard Zhang dan Liu Ming secara pribadi. Sejujurnya, Yang Jun tidak menyukai julukan ini. Namun, Lang Ya, otak elem, yang tidak membuka panci. Akibatnya, wajah Yang Jun biru dan putih, dan dia tampak sangat bahagia. Karena kata-kata itu telah diperjelas, kita semua adalah orang-orang kita sendiri, jadi tidak perlu memulai lagi. Di gedung pabrik yang bobrok, Lang Ya, Yang Jun dan Nalan Kinger adalah tiga tokoh pedang biru tingkat tinggi, dan Howard Zhang dan Michael Liu adalah dua orang yang menganggur, yang relatif berdiri. Namun, ucapan Howard Zhang membuat Nalan Kinger terus tersenyum, tetapi di depan Yang Jun, dia tidak berani tertawa bebas. Itu lucu untuk membuat wajah sedikit merah dan merah. Bahkan jika Howard Zhang tidak peduli, dia tidak terlalu peduli. Sebaliknya, Michael Liu, dengan senyum di wajahnya, sengaja mencondongkan tubuh ke arah Nalan Kinger. Halo, aku bilang cantik, senjata sihir apa yang baru saja kamu gunakan? Kelihatannya sangat tua dan kuat. Nalan Kinger hanya menoleh ke arah Michael Liu, tetapi dia tidak punya cara yang baik, aku ingin kamu yang mengaturnya. Itu yang diberikan Kevin Ye kepadaku. Setelah menelan ludah, Michael Liu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh tentang Kevin Ye. Dia berkata, sial, kakak iparku benar-benar tidak cukup berarti. Aku tidak dapat menahan diri untuk memberikan senjata sihir yang begitu bagus. Ketika kakak iparku meninggalkan celah, aku harus meminta lebih banyak senjata sihir pertahanan diri kepadanya. Pada saat yang sama, Michael Liu tidak dapat berhenti menyapu Nalan Kinger dengan matanya. Namun, Nalan Kinger tidak punya waktu untuk mengurus Michael Liu, hanya berdiri di samping. Sebaliknya, Yang Jun menatap wajah Howard Zhang dan berkata, Howard Zhang, aku ingat kamu dan Michael Liu seharusnya tidak tinggal di sisi Kevin Ye. Bagaimana kamu tiba-tiba lari ke Laut Cina Timur? Di hadapan Yang Jun, Howard Zhang tidak menyembunyikannya. Ia berkata sambil tersenyum, bukannya geng sapi gila tidak ada hubungannya dengan itu. Mereka menculik koki kaya dan cantik itu dan memeras Sue Changkong. Sue Changkong tidak punya pilihan selain bertanya pada kakakku Ye. Kakakku Ye sudah tutup lagi, jadi kita hanya bisa keluar sekali dan menyelesaikan masalah ini. Geng sapi gila. Yang Jun tertegun, lalu berseru, jadi ini yang disebut bisnis besar geng sapi gila. Tidak heran, tidak heran. Saat mengatakan ini, Yang Jun tiba-tiba terkekeh dan berkata, tetapi mereka hanya bisa mengakui bahwa mereka tidak beruntung. Mereka benar-benar menaruh ide mereka pada properti Kevin Ye. Mereka mencari kematian. Setelah jeda, Yang Jun terus bertanya, oh, ngomong-ngomong, Howard Zhang, karena kamu di sini untuk geng sapi gila, bagaimana dengan orang-orang dari geng sapi gila? Howard Zhang tidak menjawab, tetapi Michael Liu tidak marah dan berkata, bunuh saja, tetapi musnahkan juga mayatnya. Kalau tidak, untuk apa hewan-hewan itu? Mendengar pernyataan Michael Liu yang meremehkan, Yang Jun terkejut dan berkata, apa, dibunuh? Saat dia mengatakan ini, Yang Jun memutar matanya dan menatap Howard Zhang dan Michael Liu dengan linglung. Saat ini, Yang Jun hanya bisa mengatakan bahwa dia yang dekat dengan tinta itu merah, dan dia yang dekat dengan tinta itu hitam. Setelah mengikuti Kevin Ye untuk waktu yang lama, bahkan Howard Zhang dan Michael Liu mulai memperlakukan kehidupan manusia sebagai permainan anak-anak. Namun, Yang Jun di sini tidak membuat reaksi radikal apapun. Lagi pula, untuk hal semacam ini, Yang Jun sudah tidak melihat ada yang aneh. Di sisi lain, Nalan Kinger menundukkan kepalanya dan bergumam, itu benar-benar dilakukan oleh Kevin Ye, dan gayanya tidak keluar jalur. Itu seperti bermain dengan hukum. Jelas, Nalan Kinger tidak puas, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia tidak takut pada Yang Jun dan Lang Ya di depannya, tetapi takut pada Kevin Ye. Bagaimanapun, dalam Perang Dunia Pertama di Yunan Selatan, keagungan Kevin Ye telah berakar dalam di hati semua pemain pedang biru, termasuk Nalan Kinger. Lang Ya dan Yang Jun tidak peduli dengan perubahan kecil di Nalan Kinger. Yang Jun terus menatap Howard Zhang dan bertanya, Howard Zhang, karena kamu telah berurusan dengan geng sapi gila, apakah kamu menemukan sesuatu yang salah? Pertanyaan Yang Jun relatif konservatif dan tidak berbicara. Sebaliknya, Howard Zhang sudah memiliki baja di dalam hatinya dan berkata, baiklah, Kapten Yang, bukankah kamu hanya ingin bertanya tentang manusia biokimia? Yang Jun awalnya tertegun, dan kemudian dengan bersemangat mencubit kedua lengan Howard Zhang, kamu tahu manusia biokimia, kamu baru saja bertemu. Michael Liu juga tertawa saat ini dan berkata, Kapten Yang, jangan bersemangat, jangan bersemangat. Ya, aku sudah melakukannya. Tapi benda itu hanyalah dua mayat, yang telah lama dibuang oleh saudara-saudara kita. Perkataan Liu Ming tampaknya menusuk titik api Yang Jun. Yang Jun tiba-tiba tampak gila dan mulai mencari sesuatu di pabrik. Sambil melihat, Yang Jun berkata, Howard Zhang, di mana dua orang biokimia itu? Di mana tubuh mereka?
Saat ini, Yang Jun tampaknya sedikit bersemangat. Howard Zhang menunjuk ke tumpukan debu hitam di tanah dan berkata, "Yah, itu tepat di depanmu." Hanya saja terbakar menjadi debu. Apa, debu? Yang Jun terkejut, tubuhnya dengan cepat berjongkok, debu lengket berserakan di tanah, mulutnya berteriak, berkata, "Sialan." Howard Zhang dan Michael Liu tidak dapat memahami reaksi Yang Jun. Mereka berkata, "Saya katakan bahwa kapten yang hanya 2 mayat. Apakah perlu begitu gugup?" Yang Jun dengan cepat menoleh ke belakang dan berkata dengan marah, "Brengsek, apa yang kamu tahu? Ahli biokimia semacam ini kebal dan sangat kuat. Begitu penelitian skala besar dilakukan, akan ada masalah besar. Dan 2 mayat yang kamu hancurkan adalah spesimen. Saya akan membawa mereka kembali untuk dipelajari dan melihat bagaimana cara menahannya. Sekarang tidak ada yang tersisa. Bagaimana Anda meminta saya melakukan sesuatu tentang hal itu?" Yang Jun sangat bersemangat. Tentu saja, kata-katanya hanya setengah dari apa yang dia katakan. Meskipun tidak manusiawi dan jahat untuk mempelajari manusia biokimia, pejabat tinggi timur masih sangat mementingkan bioteknologi semacam ini, jadi mereka perlu mengambil 1 atau 2 sampel untuk memfasilitasi penelitian. Sekarang, Yang Jun dan yang lainnya akhirnya mendapat informasi bahwa geng sapi gila mengirim 2 orang biokimia, tetapi mereka dibakar oleh Howard Zhang dan Liu Ming. Bagaimana mungkin Yang Jun tidak bersemangat? Saat ini, Howard Zhang dan Yang Jun sedang marah. Liu Ming berkata dengan licik kepada Yang Jun, "Saya berkata Kapten Yang, saya lihat Anda bukan hanya Direktur Biro Multi, tetapi juga melepas celana Anda dan kentut. Karena saudara-saudara kita dapat membakar varietas ini menjadi abu dengan satu api, apakah Anda masih perlu kembali dan belajar bagaimana menghadapinya? Saya pikir Anda benar-benar penggoda otak." Meskipun kata-kata Liu Ming sedikit kasar, kenyataannya tidak kasar sama sekali. Bahkan Yang Jun sendiri tidak kembali kepada Tuhan, lama sebelum dahinya mengeluarkan suara, merasakan ledakan tersedak yang tidak bisa berkata-kata. Bab 1148. Pedang Biru telah menangani urusan kekuatan dan makhluk gaib di timur. Sejujurnya, Pedang Biru masih sedikit gugup untuk spesies yang belum pernah terlihat sebelumnya. Sudah menjadi sifat semua orang untuk menolak dan takut pada hal-hal baru, dan anggota Pedang Biru tidak terkecuali. Oleh karena itu, dalam menangani masalah seperti itu, bahkan Yang Jun sedikit terlalu ekstrim, yang dapat dimengerti. Donghai, penculikan geng sapi gila gagal, Yang Jun Langya dan pekerjaan sibuk mereka sia-sia, orang-orang tidak menangkap, mayatnya juga tidak ditemukan, jadi mereka harus mengikuti Howard Zhang Michael Liu untuk pulang, dan membiarkan Howard Zhang dan Michael Liu menumpang dengan bebas. Namun, masalah di sini sudah berakhir, tetapi malam di Laut Cina Timur mulai mendidih tanpa henti. Di bawah malam, bar bintang dan bulan di Laut Cina Timur berisik dan kacau, dan musik heavy metal tidak ada habisnya. Tetapi di lantai atas di bar Xingyue, kandang sapi dengan mantel bulu hitam penuh dengan kesedihan. Dengan cerutu di mulutnya, dia menatap orang-orang di bawahnya dengan marah, dan matanya ingin membunuh orang. Kandang sapi, pemimpin geng sapi gila, adalah seorang sosok berusia hampir 40 tahun. Dia hanyalah orang biasa, dan bahkan hampir mati di tangan Luo Tianzeng. Meskipun dia juga orang yang suka bergaul, dia memiliki reputasi terburuk dan reputasi terendah di Laut Cina Timur, Wang Hai dan Lin Hai. Dia bahkan lebih rendah dari Baritian. Dia seperti reptil. Namun, jika orang ini bernasib buruk, tidak mungkin untuk menghentikannya. Musim semi kandang sapi telah tiba sejak geng Sirius di laut menghilang. Bukan geng Sirius yang menahan perkembangan kandang sapi, tetapi setelah kehilangan geng Sirius, kandang sapi telah menjadi chip lain bagi pangeran Jepang yang misterius. Dengan dukungan pangeran Jepang, kandang sapi menginginkan uang, dan orang. Geng sapi gila juga berkembang pesat di seluruh Laut Cina Timur. Geng sapi gila saat ini bukan lagi reptil kecil di dunia gelap, melainkan geng besar yang beranggotakan ribuan orang. Oleh karena itu, kandang sapi telah menjadi salah satu pendatang baru terpenting di Laut Cina Timur. Alasan sebenarnya adalah bahwa angin mendapat angin dan hujan mendapat hujan. Mungkin keberhasilan ini datang terlalu tiba-tiba. Dibandingkan dengan beberapa bulan yang lalu, kandang sapi saat ini seperti orang yang berbeda, dengan merek terkenal di mana-mana dan merokok cerutu. Dalam kata-katanya, ini adalah penggemar. Kandang sapi hari ini tampaknya tidak memenuhi batas Laut Cina Timur. Dia ingin membuat geng sapi gila lebih besar dan lebih kuat, jadi matanya mulai menatap tempat di mana geng Sirius pernah tinggal dan bertarung di Lin Hai. Namun kandang sapi ingin menginjakkan kaki di laut, untuk menemukan lawan dan arah yang salah. Baik itu bar di dekat laut, klub hiburan, kandang sapi dapat mencoba, tetapi kandang sapi mengincar emas dan batu giok. Bukan karena hidangan dengan kekayaan yang melimpah menarik kandang sapi, tetapi status khusus seluruh rumah tersebut menarik kandang sapi. Bagaimanapun, Jinyu Mantang saat ini bukan lagi restoran di dekat laut, tetapi telah menjadi perusahaan rantai besar. Kandang sapi berpikir bahwa selama mereka memenangkan emas dan batu giok, geng sapi gila mereka dapat menggunakan ini sebagai batu loncatan dan berkembang di seluruh negeri, dan era mereka sendiri benar-benar akan datang.
Tetapi yang tidak pernah diharapkan oleh kandang sapi adalah bahwa tindakannya adalah kesalahan besar, karena dia memprovokasi orang-orang yang seharusnya tidak pernah diprovokasinya dalam hidupnya. Sudah semalaman. Sudah semalaman. Luo Yuhu tidak mendapat kabar apapun. Dia tidak menjawab telepon atau SMS. Kamu tidak bisa hidup, kamu tidak bisa mati, kamu hanya segerombolan sampah. Di depan bawahannya, kandang sapi menghisap cerutu dan berteriak. Para pemimpin geng sapi gila juga ketakutan saat ini. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang tua dari geng sapi gila, sama seperti Luo Yuhu. Sejujurnya, mereka tidak menyangka akan seperti ini hari ini. Hanya saja, perluasan geng sapi gila yang cepat telah menimbulkan masalah kecil. Seluruh geng sapi gila telah menjadi sekelompok orang kecil sejak kandang sapi. Mereka tidak berjuang untuk wilayah. Mereka tidak mendapatkan uang. Mereka hanya beruntung dan menjadi agen orang Jepang. Oleh karena itu, seluruh geng sapi gila adalah sekelompok sampah yang berpandangan jauh ke depan dari atas ke bawah. Dibandingkan dengan geng Sirius, itu tidak lebih buruk sedikit pun. Namun, ini adalah kabar baik bagi Pangeran Jepang. Bagaimanapun, mereka yang memiliki tidak ada keterampilan yang lebih baik dalam mengendalikan. Misalnya, kandang sapi ini jauh lebih baik daripada Baritian. Dengarkan raungan marah kandang sapi. Yang disebut pemimpin aula adalah Anda. Lihat saya. Saya melihat Anda. Semua orang terdiam. Dan mata pembunuh kandang sapi sekali lagi menyapu kerumunan dan berkata, ketika momen kunci tiba, Anda akan kehilangan rantai. Mengapa Anda tidak berbicara? Apakah Anda bodoh? Akhirnya, di bawah tekanan kandang sapi, seorang sosok keluar dari kerumunan. Ketua geng, kami telah memobilisasi semua anggota kota untuk mencarinya. Tidak ada keberadaan Tuan Luo. Kami juga telah mengirim orang untuk mencari di gang pinggiran barat. Ada beberapa tanda-tanda pertempuran di sana, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Jejak pertempuran. Kandang sapi menarik napas dalam-dalam dan berkata, apakah Sue Changkong menemukan seorang ahli dan menyelamatkan orang itu? Baiklah, bawahanku tidak berani bicara sembarangan, tapi itu sangat mungkin. Si sapi memandang orang itu, lalu menghampiri dan di sana ada kastanye goreng dengan gula. Dia berkata, kentut, itu sangat mungkin. Ada kemungkinan kentut. Untuk berjaga-jaga, Lao Su memberikan ada dan asin kepada Luo Yuhu. Mungkinkah ada dan asin menghilang begitu saja? Mereka semua adalah prajurit super. Apakah kamu mengerti? Orang itu terkejut dan cepat-cepat mundur dan berkata, ya, pemimpin, analisisku salah. Aku akan menciummu, aku akan menciummu. Saat dia berbicara, orang itu melambaikan tangan dan menyentakkan mulutnya yang besar. Dan si sapi marah, melanjutkan, sampah, sekelompok sampah, makan, minum, dan bermain, kalian semua baik-baik saja, tetapi ketika kamu mengatakan untuk berbisnis, kamu lebih dari sekadar seorang pengecut. Kemudian, si pemilik kandang melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja, lupakan saja. Aku tidak tahu apa yang akan kau lakukan. Sambil berbicara, si pemilik kandang memperlihatkan jaketnya sejenak, lalu langsung turun ke bawah, meninggalkan sekelompok eksekutif geng sapi gila yang menggigil di sana. Sepanjang jalan keluar dari gerbang Bar Xing Yue, si pemilik kandang naik mobilnya di bawah perlindungan dua pria besar berpakaian hitam. Namun, setelah duduk, si pemilik kandang masih tidak bisa berhenti berkata, sekelompok sampah, sungguh sekelompok sampah. Namun, pada suatu saat, suara dingin tiba-tiba terdengar dari mobil, Ketua Geng Niu, sepertinya kau sangat marah hari ini. Si pemilik kandang terkejut. Ia berbalik dan melihat seorang sosok berpakaian ninja ungu yang tampaknya muncul begitu saja dan duduk di sampingnya. Mata kecilnya menatapnya. Si pemilik kandang awalnya bingung, tetapi segera menjilati wajahnya dan berkata sambil tersenyum, kau, bagaimana kau bisa datang? Ninja itu menyeringai dan berkata, pangeran ingin bertemu denganmu, jadi aku di sini. Mengapa kau tidak ikut denganku? Kandang sapi itu tidak berani menolak, dan dengan cepat menganggukkan kepalanya, ya, adalah kehormatan bagi penjahat untuk dipanggil oleh Yang Mulia. Ayo pergi sekarang, dan kemudian kita akan pergi. Bab 1149. Meskipun geng sapi gila di Laut Cina Timur telah diklaim sebagai penguasa saat ini, di depan pangeran Jepang yang misterius, pemimpin kandang ternak masih tunduk, seolah-olah dia adalah pesek. Meskipun kandang sapi tidak memiliki kemampuan, tetapi posisinya cukup akurat. Meskipun dia sombong di depan orang lain, dia tahu bahwa tanpa dukungan pangeran Jepang, dia bukan apa-apa di timur atau bahkan di Laut Cina Timur. Jadi kandang sapi tidak berani menyinggung pangeran Jepang. Versi mobil yang diperpanjang, kandang sapi bersedia ditutup matanya, sepanjang jalan dengan ninja misterius untuk melihat pangeran Jepang. Sepanjang jalan, kandang sapi mencoba membuka mulutnya beberapa kali, tetapi dia tidak berani membuka mulutnya beberapa kali. Satu-satunya hal adalah seluruh orang menggigil, tanpa postur dan martabat pemimpin geng. Mobil terus berjalan dalam kegelapan. Di kota Donghai, mobil itu seperti hantu, tanpa tujuan.
Entah berapa lama waktu yang dibutuhkan Lincoln hitam itu untuk melewati gerbang timur Laut Cina Timur dan kembali lagi ke barat. Padahal, kecepatan mobil itu tidak cepat, sampai di jalan layang di sebelah barat kota Donghai, kecepatannya tiba-tiba melambat. Tidak jauh di depan Lincoln, ada mobil lain yang menunggu. Sepertinya dia sudah familiar dengan seluruh proses itu. Setelah turun dari mobil mewahnya, kandang sapi itu naik ke mobil Toyota yang menunggu, lalu mobil Toyota itu terus melaju. Sekitar setengah jam kemudian, mobil Toyota itu perlahan berhenti. Kemudian ninja misterius itu keluar dari mobil dan berjalan sepanjang jalan bersama kandang sapi itu. Butuh waktu sekitar 10 menit bagi kandang sapi itu untuk mengendus-endus ujung hidungnya. Sepertinya dia mencium bau yang familiar. Pemimpin ternak, selamat datang di pangkalan percobaan istana ini lagi. Suara timur yang lembut dengan perasaan misterius dan tak terduga itu tiba-tiba terngiang di telinga kandang sapi itu. Meski suara itu sudah terdengar berkali-kali, kandang sapi masa kini tetap merasa gelisah di sekujur tubuh begitu mendengar suara itu. Rasanya seperti disambar petir. Perlahan, kandang sapi itu merasa tudung di wajahnya telah terlepas. Bukan orang lain yang mulai melepaskan topengnya. Melainkan pangeran Jepang, Roda Beiming, yang tampak sangat menawan dalam balutan kemeja hitam panjangnya. Melihat pemuda di depannya, kandang sapi itu berlutut dan berkata dengan hormat, kandang sapi telah melihat yang mulia. Pemuda misterius Roda Beiming itu tertawa samar, mengulurkan tangannya, dan membantu kandang sapi itu berdiri, pemimpin sekte sapi, kita semua adalah teman lama, jangan melihat keluar, bangun. Mendengar ini, kandang sapi muncul dari tanah. Setelah berdiri, kandang sapi itu melihat sekeliling tanpa sadar. Saat ini, kandang sapi itu dikelilingi oleh kegelapan. Bau yang tidak dikenal memenuhi napas kandang sapi, yang membuat kandang sapi itu merasa sangat tertekan. Tentu saja, bau napas yang menjengkelkan ini baik untuk kandang sapi. Yang benar-benar membuat kandang sapi takut untuk menghadapinya adalah apa yang disebut laboratorium Roda Beiming. Laboratorium itu sangat besar, dengan banyak pegangan pria berpakaian hitam dan banyak pembunuh ninja yang bersembunyi dalam kegelapan. Hampir semua orang yang berjalan di laboratorium itu mengenakan jas putih. Mereka tampak seperti algojo satu persatu. Sedangkan untuk laboratorium, hal yang paling mengerikan adalah plastik bertulang serat kaca persegi panjang yang besar. Ada banyak mayat yang basah kuyup di dalamnya, dan mereka basah kuyup dengan ramuan hijau, yang terlihat sangat berbahaya. Tanpa sadar menabrak jangkrik yang dingin, mata kandang sapi, ini hanya tanpa sadar melirik Roda Beiming. Roda Beiming telah memperhatikan ketidaknyamanan kandang sapi, tetapi dia telah banyak tersenyum sehingga dia tampaknya tidak peduli sama sekali. Dengan senyum lembut, Beiming Well berkata, pemimpin sekte sapi, bagaimana menurutmu ruang penelitian di istana ini? Ini bukan pertama kalinya Beiming Well mengajukan pertanyaan seperti itu kepada kandang sapi. Aku sudah terbiasa. Haha, setelah 2 kali cekikikan, kandang sapi tidak berani mengemukakan pendapat apapun, tetapi hanya bisa berkata, bagus sekali, bagus sekali. Beiming Well terkekeh dan tidak bisa melihat ekspresi apapun di wajahnya. Dia hanya berkata, aku merasa nyaman di istana ini, tetapi sangat disayangkan bahwa benda uji di sini digunakan terlalu cepat. Pemimpin sekte sapi, apakah kau ingin mengirim sejumlah sampel uji lagi ke istana kami? Kandang sapi tiba-tiba terkejut, dan wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut, tetapi yang mulia, aku telah mengirimimu 3 kumpulan sampel uji bulan ini, bukankah itu cukup? Tatapan mata Beiming Well langsung berubah dingin, tidak cukup, tidak cukup. Tentu saja, orang ini masih jauh dari kata cukup. Tuan Liu, kami sedang melakukan eksperimen ilmiah yang selalu bermanfaat bagi orang-orang di seluruh dunia, jadi Anda harus memahami bahwa pengorbanan tidak dapat dihindari. Dan Anda tidak perlu peduli dengan mereka yang berkorban sekarang. Mereka bekerja untuk kesejahteraan orang-orang di seluruh dunia, bukan? Melihat perubahan napas Beiming Well, kandang sapi tidak berani berkata lebih banyak lagi. Dia hanya mengikuti kata-kata Beiming Well dan berkata, merupakan kehormatan bagi mereka untuk melayani pangeran. Saya tidak tahu berapa banyak lagi benda uji yang dibutuhkan pangeran kali ini. Roda Beiming menganggukkan kepalanya dengan puas, lalu berkata, tidak banyak, 200 saja sudah cukup. Apa? 200? Kandang sapi itu linglung. Meskipun dia mengatakan bahwa dia telah mencari banyak benda uji untuk Roda Beiming sebelumnya, jumlah maksimumnya adalah 20 atau 30 setiap kali, yang tidak terlalu banyak. Namun, kali ini, Roda Beiming membuka 200, yang membuat kandang sapi banyak kesulitan. Melihat kandang sapi itu ragu-ragu, Roda Beiming sekali lagi bersuara, mengapa, apakah sulit bagi pemimpin ternak? Ini. Untuk pertama kalinya, kandang sapi tidak menjawab pertanyaan Roda Beiming. Roda Beiming, dengan senyum muram, menepuk bahu kandang sapi dan berkata, Ketua Geng Niu, 200 objek percobaan seharusnya mudah bagimu. Kekaisaran Jepangku yang agung tidak menginvestasikan miliaran dolar padamu, tetapi juga 10,8 miliar yuan. Sekarang geng sapi gilamu telah menjadi serikat terbesar di Laut Cina Timur, dengan ribuan anggota duduk dan mencari 200 tahun.
Ringan dan kuat seharusnya tidak memiliki masalah sama sekali, kan? Mendengar setengah ancaman dan setengah bujukan dari roda Beiming, kandang sapi tidak punya pilihan selain berkata, itu, tidak masalah, sama sekali tidak masalah. Yang mulia, tolong beri saya waktu seminggu, dan saya akan dapat menyelesaikan masalah ini. Tidak, seminggu terlalu lama. Kita akan membutuhkan 200 sampel uji ini besok. Besok. Yang mulia, kali ini tidak akan terlalu terburu-buru. Kandang sapi sekali lagi dipenuhi dengan rasa malu. Terburu-buru. Saya rasa tidak. Roda Beiming mencibir, lalu melirik kandang sapi dengan makna yang dalam. Setiap kali Anda datang untuk meminta uang dari pemimpin sekte sapi, istana ini tidak pernah merasa tergesa-gesa. Ini. Kandang sapi tertegun dan mendesah tak berdaya. Kemudian dia mengambil keputusan dan berkata, baiklah, karena pangeran telah membuka mulutnya, besok adalah besok. Saya pasti akan menyiapkan 200 sampel percobaan ini sebelum besok malam. Mendengar janji kandang sapi, roda Beiming menepuk bahu kandang sapi sambil tersenyum dan berkata, itu benar, pemimpin sekte sapi. Kita sekarang saling menguntungkan dan saling menguntungkan. Hanya jika Anda bekerja sama dengan baik dengan istana ini, kami dapat bekerja sama dengan Anda tanpa syarat. Ya, itu. Kandang sapi itu bodoh untuk memakan Huang Lian saat ini, tetapi menghadapi godaan uang dan kekuasaan yang besar, dia hanya bisa melakukannya. Baiklah, Tuan Yu, karena kami telah menyelesaikan urusan kami tidak punya apa-apa untuk dilakukan. Namun, kami tidak akan membiarkan Anda pergi dengan sia-sia. Silakan ikut dengan kami, pemimpin sekte Niu. Kami akan membiarkan Anda melihat produk baru istana kami, dan Anda akan terkejut. Saat dia berbicara, roda Beiming sedang dalam suasana hati yang berkibar. Dia mengambil kandang sapi dan berjalan maju. Tampaknya ada sesuatu yang menarik menunggu mereka berdua tidak jauh dari sana. Namun sekarang kandang sapi itu penuh dengan ketakutan, yaitu ketakutan terhadap makhluk tak dikenal. Bab 1150. Sejak perang di garis depan, Pangeran Jepang Beiming Well terluka oleh Kevin Ye, dan dia menghilang selama beberapa waktu. Namun, tidak ada yang mengira bahwa Pangeran Jepang tidak tahu bagaimana menahan diri. Sebaliknya, dia menjadi semakin sombong. Geng Sirius hancur pada awalnya, tetapi Beiming Well segera menemukan serikat untuk menggantikan geng Sirius. Saat ini, baik geng sapi gila maupun geng Viper di Laut Cina Timur tampaknya berada dalam lingkup radiasi Pangeran Jepang. Dan rencana penelitian prajurit supernya semakin gila, tidak pernah berhenti sejenak. Saat ini, kandang sapi tidak diragukan lagi berada di jalan lama Tian Bari, tetapi kandang sapi ini sama sekali tidak mampu menghadapi Bari Tian. Dia patuh pada Pangeran Jepang Beiming Well yang dapat dia andalkan. Bahkan tanpa disadari, kandang sapinya dan geng sapi gila telah menjadi pion Beiming Well. Karena kandang sapi ini tidak punya otak dan bahkan tidak kompeten, maka Beiming Well menempatkan laboratorium penelitiannya di perbatasan Laut Cina Timur. Geng yang dikendalikan seperti itu, pemimpin yang bodoh seperti itu, lebih kondusif bagi rencana prajurit super roda Beiming. Menarik kandang sapi, roda Beiming maju terus, tampaknya mereka tidak peduli dengan mata orang-orang di tepi. Sampai kami tiba di bagian terdalam laboratorium, keringat di kepala kandang sapi mulai menetes. Kegelapan seharusnya menjadi warna favorit anggota geng kandang sapi, tetapi di sini kandang sapi merasakan kengerian dan kengerian yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Jangan gugup. Kalian akan sangat bersemangat saat melihat produk baru istana kami. Aku jamin. Seolah merasakan ketegangan dan ketakutan kandang sapi, roda Beiming tidak bisa menahan tawa dan berkata. Jauh dari aula laboratorium, ada koridor panjang, kandang sapi mengikuti roda Beiming dari dekat, tidak berani mengendur setengah langkah. Karena suasana yang mengerikan di sini, kandang sapi tidak tahu kapan monster akan keluar dari koridor gelap dan melahap dirinya sendiri. Perlahan, saat langkah kaki kandang sapi mendekat, lolongan histeris mulai terdengar dari kandang sapi. Teriakan itu sama sekali tidak seperti suara manusia, melainkan seperti suara binatang buas. Jika bukan karena roda Beiming yang memimpin jalan, saya khawatir kandang sapi itu akan berbalik dan melarikan diri. Raungan. Teriakan melengking bergema di telingaku, dan kandang sapi itu tiba-tiba terasa seolah-olah kita semua berada di api penyucian. Sebaliknya, roda Beiming yang berdiri di depan kandang sapi tampak seperti sedang bersenang-senang, dan senyumnya semakin suram dan aneh. Sambil memegang tangan kandang sapi, roda Beiming tiba-tiba berhenti di tempatnya, lalu berkata sambil tersenyum, dengarkan, sungguh suara yang luar biasa. Pada saat itu, wajah anggun Beiming Well menunjukkan sedikit ekspresi gembira. Jika bukan karena kandang ternak dan Beiming Well yang pernah bersentuhan satu sama lain, kandang sapi saat ini pasti ada di depannya. Orang ini gila. Faktanya, Beiming Well saat ini sudah sangat dekat dengan orang gila. Apa yang telah dilakukannya telah benar-benar menghancurkan sifat manusia. Sangat tepat untuk mengatakan bahwa dia gila. Dengan lembut meraih jari kandang sapi, Beiming Well tidak bisa berhenti tertawa, tawanya sangat tajam, bahkan agak kasar.
Jalan lurus, sampai ke ujung koridor, Bai Mingwell melepaskan tangan kandang sapi, dan kemudian seluruh orang berjalan maju, sampai ke tengah dinding yang tidak bisa melihat celah. Kemudian, kandang sapi melihat bahwa Bai Mingwell membuka matanya, menempelkan matanya ke dinding, dan kemudian lampu merah menyala. Dinding yang tidak bergerak tiba-tiba terbuka. Bai Mingwell melihat ke belakang dan membuat gerakan yang sangat sopan ke arah kandang sapi di belakangnya, pemimpin ternak, tolong. Namun saat ini, telinga kandang sapi terus-menerus membunyikan lolongan yang jelas dan kentara itu, dan seluruh orang itu tampaknya tidak dapat berjalan. Keringat dingin mengalir deras dari ujung mata kandang sapi itu. Ini, itu, yang mulia, kurasa sebaiknya aku tidak masuk. Tampaknya sangat ketakutan, kandang sapi itu buru-buru berbalik, tidak berani maju sama sekali. Roda Bai Ming adalah tangan yang menggenggam kandang sapi dan berkata, jangan gugup. Di Jepang, hal-hal baik harus dibagikan dengan teman-teman. Di mata istana ini, pemimpin ternak adalah sahabat kita di Kekaisaran Jepang yang agung. Jadi tentu saja, produk terbaru di laboratorium kita harus ditunjukkan kepada pemimpin terlebih dahulu. Ayo, Tuan Yu. Sambil mengatakan bahwa roda Bai Ming menarik dengan keras, ia langsung menarik tubuh kandang sapi itu masuk. Meskipun kandang sapi ini dikenal sebagai pemimpin geng, ia juga orang biasa tanpa prestasi. Bagaimana ia bisa cukup tangguh untuk melewati roda Bai Ming? Ditarik oleh roda Bai Ming, seluruh tubuhnya telah memasuki ruang tertutup. Raungan. Itu sepertinya seseorang telah memasuki ruangan. Raungan di ruangan itu lebih kuat dan menakutkan, dan telinga kandang sapi hampir tuli. Namun, ketika kandang sapi berdiri tegak dan melihat pemandangan di depannya, seluruh orang itu tercengang. Dibandingkan dengan suara gemuruh, tampaknya pemandangan di depannya lebih mengejutkan dan lebih tidak siap. Ini. Kandang sapi itu mengeluarkan beberapa suara, sepasang mata lurus, seluruh orang tercengang, tidak percaya dengan pemandangan di depannya. Saat ini, di depan kandang sapi dan roda Bai Ming, ada rumah kaca besar dengan monster yang tidak dapat dijelaskan di dalamnya. Monster itu tingginya 3 atau 4 meter, besar, seperti beruang coklat, membuka mulutnya, menggigit dan berteriak. Dan tubuh monster itu juga berambut panjang, meskipun wajahnya ditutupi oleh rambut, tetapi wajah manusianya terlihat samar-samar. Setelah melihat roda Bai Ming dan kandang sapi, monster itu tiba-tiba berdiri, dengan sepasang mata menatap kandang sapi, penuh kebencian. Sempurna, benar-benar sempurna. Melihat monster di depannya, roda Bai Ming mengangkat senyum kepuasan di wajahnya. Kemudian roda Bai Ming menoleh dan menatap kandang sapi dengan wajah terkejut. Tuan Yu, apakah Anda tahu apa yang berdiri di depan Anda saat ini? Roda Bai Ming bertanya pada dirinya sendiri. Namun, kandang sapi itu penuh keringat dan tergagap, tidak, saya tidak tahu. Tolong beritahu yang mulia. Roda Bai Ming bangga, Tuan Geng Sapi, ini adalah produk terbaru di ruang penelitian istana ini. Dibandingkan dengan produk generasi pertama yang diberikan istana kepadamu, ini termasuk produk generasi kedua, prajurit super generasi kedua. Dia berbeda dari generasi prajurit super. Dia bukan orang mati, tetapi memiliki napas kehidupan. Namun, istana kami telah menyuntikkan gen beruang coklat ke dalam tubuhnya. Setelah katalisis berulang kali oleh larutan katalis Jepang kami, dia sekarang setengah manusia dan setengah beruang. Prajurit super generasi kedua tidak hanya kebal dan abadi seperti prajurit super generasi pertama, tetapi juga memiliki kekuatan hewani yang lebih kuat daripada prajurit super generasi pertama. Semakin banyak dia berkata, semakin bersemangat dia, dan kemudian dia menepuk tangannya ke ruang kaca. Ada tamparan. Setelah dua suara itu, mata kandang sapi menatapnya, karena dia melihat pemandangan yang paling mengerikan dan berdarah dalam hidupnya. Namun, adegan ini membuat roda Bai Ming di satu sisi bersemangat dan bergumam, sempurna, sungguh sempurna.